Sebenarnya carut marut demokrasi kita ini apakah memang juga ada sumbangsi dari satu literasi masyarakat terkait politik juga kurang atau memang dari segi pendidikan masyarakat kita juga kurang juga, Pak? Itu linear kok, literasi dengan pendidikan kan linear harusnya. Kalau di tengah masyarakat itu melek secara tingkat belajarnya, literatusnya, orang-orang yang belajarnya tinggi, dia akan menemukan keadaban publik gitu. Ya, masyarakat-masyarakat yang konsisten, misal mengembangkan tarian, kuliner, kerajinan, mempertahankan arsitekturnya, itu kan juga orang-orang yang terus berliterasi, literatus, orang yang terus belajar untuk mempertahankan itu. Itu jadi masyarakat yang punya value kok. Kalau nggak ada demokrasi juga, kayaknya mereka masih hidup kok, karena mereka sudah turun-temurun menjaga kebersamaan secara turun-temurun, mereka merawat partisipasi secara turun-temurun, mereka terus melanggengkan kegotong royongan untuk terus mengembangkan warisan masa lalu nenek moyang mereka. Dan mereka akan tetap maju karena mereka sejatinya bukan mempertahankan masa lalu, tapi mereka sedang pulang ke masa depan. Iya. Masa depan itu baba itu. Pulang ke masa depan itu adalah cara berpikir bahwa dari masa lalu itulah kita bisa menemukan siapa kita. Dari masa lalu itulah kita tahu apa warisan terbaik dari nenek moyang kita yang harus kita teruskan untuk menjadi masa depan kita. Hanya menggali ulang berarti, Pak. Betul. Oke, kita tidak, kosakata demokrasi ini kan sebenarnya juga bukan dari bangsa kita. Ya, demos kratos itu dari Yunani, Pak. Dari Yunani kan, demos kratos. Demos artinya rakyat, kratos itu pemerintahan, kedaulatan kan gitu. Tapi kita mau loh belajar. Kita yakin, oke, kita udah pilih demokrasi ini. Pertanyaannya, ada nggak local genius, ada nggak local wisdom, ada nggak kecerdasan-kecerdasan lokal ini, kearifan lokal ini, yang sebenarnya tanpa demokrasi itu kita juga punya value tinggi. Nah, bangsa kita punya banyak sekali kosakata-kosakata lokal yang menunjukkan bahwa keadaban bangsa kita itu juga baik. Jauh sebelum demokrasi kita pahami hari ini. Bahkan bisa dikatakan demokrasi mengalami peorasi. Kata demokrasi di tingkat masyarakat kita jangan-jangan adalah politik uang. Definisi demokrasi. Demokrasi, kita mau pemilu. Dapat duit. Oh, dapat amplop gitu. Jadi ya juga, Pak. Iya, jadi terjadi peorasi. Terjadi maknanya jadi jelek. Pemahaman di masyarakat kita, dia tidak ngerti demos kratos apa, demos itu artinya apa, kratos artinya apa. Sehingga yang terjadi adalah sudah kita menanggalkan apa itu kearifan lokal, kecerdasan lokal, lokal genius, lokal wisdom bangsa kita yang lama, yang membuat kita bisa bikin Borobudur, yang membuat bangsa kita bisa punya kuliner nomor 1 seperti rendang, nasi goreng, yang punya alat musik beragam di berbagai suku, punya tarian beragam, punya arsitektur beragam, punya musik, alunan musik, nyanyian beragam. Kita punya aksara-aksara lokal yang begitu kaya dan banyak yang hilang. Jadi kemana? Kalau dia katakan kesejahteraan, dari dulu kita udah sejahtera. Benar. Bangsa yang tropis, bangsa agraris, bangsa yang orang tuh menyebut bangsa kita adalah Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kartora Harjo. Ya kan? Zamrud Katulistiwa. Ya, kalau negara kita ini nggak kaya, ngapain Belanda datang ke sini? Ngapain penjajah datang ke sini? Berarti negara kita ini kaya. Jadi kalau orang mengatakan kenapa hari ini kita miskin? Menurut saya bangsanya tetap negaranya tetap kaya, alamnya kaya, tapi mental manusianya, spiritual manusianya yang jadi miskin. Mentalnya sedang sakit, spiritualnya sedang sakit. Meskipun agama tumbuh subur. Agama tumbuh subur, tapi mental orangnya nggak berubah. Penipu berjubah agama tetap penipu kan? Masih terima duit. Koruptor, meskipun dia pakai tasbih, dia tetap koruptor kan? Iya, gitu. benar. Kadang agama menjadi jubah, menjadi apa ya, tameng di balik kejahatan-kejahatan itu. Koruptor juga umroh kok. Dia juga, Pak. Dia juga datang ke gereja mungkin. Dia juga beribadah ke tempat-tempat agak sesuai agamanya dia. Tapi spiritualitasnya, jadi agama kehilangan spiritualitasnya. Mereka beragama tapi kehilangan spirit
spiritualitasnya. Mungkin materialnya ada yang terpenuhi, tapi dia sakit mental, sakit spiritual. Dia tidak peduli pada lingkungan. Ada orang-orang kaya yang terlepas dari akar sosialnya gitu. Jadi demokrasi kita tidak membawa pada keadaban. Malah demokrasi kita membawa pada kebiadaban. Demokrasi yang culas, yang tujuannya hanyalah kekuasaan semata. Tidak memberikan nilai, tidak memberikan sebuah keramahan, tidak membawa kita pada kemenangan bersama. Demokrasi kita tuh sering saya katakan masih memenangkan satu orang. Demokrasi kita tuh belum memenangkan semua orang. Dia mau jadi dewan. Saya mau jadi dewan. Saya sebar 1 miliar. Jadi saya. Habis itu saya bikin rumah bagus. Saya bikin tempat bagus untuk saya sendiri. Yang milih saya kan nggak saya pikirin lagi. Ya saya nanti datang lagi 5 tahun lagi. Saya sebar lagi atas uang yang saya ambil dari saya jadi calo APBD kan gitu. Nah, apakah demokrasi kita akan didefinisikan begitu? Demos kratos rakyat yang berdaulat kan. Rakyat malah makin tidak berdaulat, rakyat malah makin ditinggalkan. Nah, apakah itu hanya salah dewannya tadi? Saya sering katakan enggak, masyarakatnya juga salah. Tidak terjadi pendidikan politik, masyarakatnya juga buta politik, taunya amplop 100, 200, 300 3 dekade sampai 5 tahun. Dan ketika masyarakat itu kemudian tidak punya rasa kritis, tidak punya rasa kebersamaan, tidak punya sikap kegotong royongan, mereka nyalahin tuh dewan yang dia pilih tadi. Padahal yang milih dia juga. Tapi dia hanya sumpah serapah di medsos. Masyarakat itu apatis, hanya kritik sumpah serapah. Dia tidak punya agenda untuk mengganti orang itu lagi selama 5 tahun karena dia tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Tidak ada program-program yang berarti yang bisa dirasakan secara community. Kalau secara individu kayaknya sulit ya. Iya benar. Kalau semua orang harus mensejahterakan individu per individu susah. Seharusnya memang garis besarnya adalah ada satu komunitas dibina oleh kelompok-kelompok demokrasi, anggota-anggota legislatif, partai politik lah, tanggung jawabnya kan partai politik ini. Partai politik itu sebenarnya bukan representasi hanya dewannya. Tapi partai politik itu sebenarnya sebagai satu sistem komunitas pemberdayaan. Sehingga yang jadi dewan tidak jadi dewan sama-sama punya arti di partai politik. Partai politik harus dikembalikan ke tempat yang mulia. Bahwa mereka adalah sebagai laboratorium untuk menghasilkan para leader. Benar. Ya kan? Partai politik harus kembali menjadi alat memproduksi para pemimpin. Jadi memang ada pengkaderan. Ada pengkaderan, kemudian memang mandiri secara ekonomi. Partai politik punya gerakan, punya usaha ekonomi, Iya, benar. punya ideologi yang jelas, nggak usah banyak-banyak. Tapi dia punya stok para calon-calon pemimpin yang senior bisa ngomong yang muda juga bisa mau bergerak di tengah masyarakat. Bukan hanya datang daftar dengan nggak jelas dari mana dia asalnya, lalu mendaftar ke partai politik untuk nyalek. Tapi dia tidak mengalami sebuah kaderisasi partai politik. Kita yang di Payungi aja berpikir kaderisasi Payungi kan? Iya benar. Kita berpikir tentang sekolah desa, kita berpikir tentang sekolah penggerak perempuan. Di Payungi kita bisa bicara pesantren wirausaha. Hampir semua dipastikan yang kita kerjakan tentang sekolah seni Payungi. Digital marketing, ini kan tentang kaderisasi. Tapi ternyata tidak terjadi di partai politik yang selama ini menjadi lembaga yang paling berpengaruh, lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi kita. Apalagi dengan sistem yang terbuka ini Pak ya, yang kemudian Ya. ada yang punya modal bisa Loncat-loncat ya. Bisa loncat-loncat partai. sedangkan yang di kader bener-bener malah nggak ada suara aja tuh. Betul. Nah, partai politik juga ya tapi gimana ya, susah karena demokrasi padat modal tantangannya adalah ini kayak pasar gitu. Kayak pasar. Terus sebenarnya orang-orang yang kemudian pemimpin yang punya ideologi, yang punya gerakan itu untuk bisa, misalnya di Lampung lah Pak ya, di Lampung kan juga bentar lagi ada pilkada lah. Nah itu kan tentu kita juga butuhlah seorang sosok yang punya gerakan, punya ideologi, yang kemudian punya dampak positif lah ke masyarakat. Tapi kan mereka juga akan dihadapkan Pak dengan modal politik atau politik
uang yang cukup besar gitu. Dan belum tentu yang pemimpin-pemimpin yang hebat ini punya modal gitu, Pak. Itu bagaimana itu, Pak? Ya, saya sih melihat itu karena ya dampak dari apa ya politik demokrasi padat modal tadi ya gitu. Tapi orang-orang hebat itu kan tidak lahir dari ruang kosong gitu. Pemimpin-pemimpin yang layak ini kan sebenarnya juga berproses secara demokratis, baik secara komunitas, baik secara organisasi dia, baik secara tingkat di tengah masyarakat, atau kemudian memang dia menjadi kader partai yang memang benar-benar tumbuh dengan baik, tumbuh secara berpikir, pengetahuannya tumbuh, jiwa pengorbanannya tumbuh gitu. Kemudian jiwa pergerakannya tumbuh, jadi pengetahuannya tumbuh, jiwa pergerakannya tumbuh, jiwa pengorbanannya tumbuh. Standarisasi kader-kader penggerak kan di situ ya. Nah, orang-orang ini kan masuk partai politik kan mestinya dengan sadar. Dan kita juga mendorong partai politik tidak dianggap sebagai apa ya, orang tuh tidak perlu ketakutan terhadap partai politik. Perguruan tinggi kita itu harusnya membuka akses terhadap partai politik. Kadang itu politik. Nah, kadang kan apa sih maksudnya? Ada teman misal seorang akademisi, wah itu politik gitu. Lah, maksudnya gimana? Itu partai politik gitu. Mestinya ada ruang untuk kita mendialogkan. Ada ruang untuk kita bisa berdiskusi secara konstruktif, secara berpikir secara ideal gitu. Bagaimana dinamika pengetahuan itu juga ditopang oleh kelompok-kelompok civil society, kelompok-kelompok akademisi, perguruan tinggi sebagai lembaga yang harusnya ilmiah dia. Itu bisa diuji itu. Bagaimana ruang panggung demokrasi diciptakan untuk terus bisa ada orang-orang terbaik itu muncul. Baik orang-orang terbaik dari perguruan tingginya muncul, dari civil society masyarakat juga akan muncul, dari partai politik juga memunculkan kader-kader terbaiknya. Nah, terjadi diskursus. Diskursusnya untuk apa? Untuk mengembangkan politik lokal misal, di tingkat demokrasi lokal kita di Lampung misal. Kalau itu muncul, berarti kita menyumbang pendidikan politik. Karena akan muncul generasi-generasi pengetahuan, generasi penggerak, generasi yang berkorban, sehingga layak dia jadi pemimpin. Karena dia dicetak dengan standarisasi pengkaderan sebagai pemimpin. Perguruan tinggi kan juga bisa menghasilkan para leader. Iya benar. Mahasiswa-mahasiswanya juga disuruh berorganisasi. Mereka juga dilatih untuk berdemokrasi di tingkat kampus. Mereka ada yang bisa jadi presiden mahasiswa, gubernur, anggota senat mahasiswa. Itu menunjukkan bahwa ya itu politik gitu. Harus terjadi pembelajaran politik. Kalau ada diskusi, kalau ada rektor menghentikan, konyol itu rektor menghentikan demokrasi. Diskusi di tengah-tengah sedang kita membangun leader-leader bangsa. Sekarang banyak orang tuh kayak moh politik. Itu kan politik apa? Statement itu maksudnya apa? Soal sebuah ketakutan, Pak. Statement yang tidak mendasar bahwa dia sendiri jabatannya politik. Rektor-rektor ini kan dipilih oleh menteri hari ini. Menteri dipilih secara politik. Iya benar. Sedangkan rektor itu juga permainan politik juga, Pak. Dia bisa dihentikan kapanpun oleh menteri. Betapa banyak rektor diturunkan karena kapasitasnya memang kurang, tidak sesuai ekspektasi menterinya mungkin, atau dia juga melakukan manprestasi, melakukan korupsi, atau dia memang tidak kondusif dalam leadernya, atau dia memang tidak punya pengalaman leader. Gitu. Beda itu. Pak Jokowi itu bukan akademisi. Dia zon politikon. Pak Jokowi itu manusia politik. Jadi orang politisi tidak dilihat dari gelarnya. Dilihat dari track record pengalaman di lapangan politiknya. Buktinya semua profesor di negara ini banyak yang takut dengan insinyur Joko Widodo. Iya. Untuk mengkritik. Hanya segelintir profesor-profesor UGM dan kampus-kampus besar. Kampus-kampus kecil mana berani. Dan itu ketidakberanian karena ketakutan terhadap politik. Politik, benar. Nah, gimana cara logik? Nah, ini kembali lagi. Demokrasi ini gimana kita bangun secara logik? Tidak ada ketakutan.
adanya sebuah meritokrasi, adanya penghargaan terhadap pengetahuan, mendorong inovasi, mendorong kreativitas, percaya pada hal-hal ilmiah, penganggaran yang besar pada laboratorium-laboratorium riset sosial, riset-riset teknologi, mengurangi biaya-biaya yang tidak berarti, pemilu padat modal seperti itu. Mungkin 70 triliun kalau dipersilahkan kita untuk mengembangkan pertanian berbasis masyarakat itu akan lebih baik Lebih berdampak. daripada food estate. Orang membuat kebijakan food estate tidak tanya pada IPB. Mungkin tanya sama profesor yang bisa disuap. Jadi tidak ditanya secara kolektif bagaimana kebijakan pertanian versi food estate sama pertanian versi partisipasi masyarakat. Satunya industrialisasi, satunya bisa mensejahterakan banyak petani. Itu kalau orang ngerti tentang kebijakan, bagaimana tentang public policy, orang akan ngerti kok arahnya kemana. Oh, ternyata itu adalah proses kapitalisasi sebuah kebijakan untuk menguntungkan segelintir elit.